apapun terjadi di luar sana, satu hal kita tahu dan percaya, Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan tetap melindungi kita dan menjaga kita. Tuhan kita itu pemegang janji. Seperti Mazmur 91 katakan, walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan kita hanya akan menonton saja, melihat saja. Tangan Tuhan memegang kita, memelihara kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita siapkan hari ini hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh banyak orang mungkin, bahkan mungkin keluarga besar kita, satu hal kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Percaya, percaya, percaya. Tuhan Yesus baik. Tiada baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan.
akan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau menyelamatkan kami Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Biarlah batakara labayanmu. Yesus, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya lala batakara, ya lala batakara labaya nasir. Ya lala batakara labaya nasir. Yesus Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Yesus Allahku, Yesus Tuhanku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhanku. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan Yesus, ajaib Engkau Tuhan Yesus, ajaib Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Tidak ada yang sanggup menandingi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu apapun yang bisa menggoyahkan kuasa-Mu. Virus apapun juga tidak ada Tuhan. Kuasa-Mu terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar bagi kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Amin. Sanggup pulihkan. Kau yang memulihkan bangsa ini, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
ajaib, Engkau kuasa bagi setiap kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah penuh kuasa. Dia Amin. berkuasa atas setiap kehidupan kita. Yes. Dan saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi milik kita. Amin. Amin. Haleluya. Kuasa itu Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami yang hidup bersama dengan-Mu. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang bersuka cita, katakan Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh Mana saudara? di bawah kaki. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ayo bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Kita katakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali kami datang Tuhan, kami
masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa setiap hati kami Tuhan untuk bertemu sama Engkau Tuhan. Kami mau rasakan setiap kuasa-Mu. Kami mau rasakan setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu kuasa-Mu besar Tuhan buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia dalam kehidupan kami, yang selalu setia bersama
hati, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Minggu 29 Maret 2020, kami boleh melaksanakan ibadah online kami yang kedua. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu untuk kami boleh terus melangsungkan ibadah bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, di tempat kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam dimensi yang baru dalam cara kami beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur ketika waktunya tiba, Kau perlengkapi kami Tuhan dengan peralatan yang memadai dan tim yang Tuhan berikan hikmat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan terus masuk dalam ibadah, karena kami percaya Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan kepadamu Tuhan, di hadapanmu Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, dan kami boleh masuk dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Kalau kami berada di rumah kami Tuhan, mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau berkati Tuhan seisi rumah tangga kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau juga menyelamatkan kami yang beribadah kepadamu, bahkan seisi rumah kami Tuhan. Kami rindu semua boleh bersatu hati, dan melalui peristiwa ini Tuhan, ketika kami harus beribadah dari rumah kami Tuhan, dari tempat di mana kami berada Tuhan, dengan cara online ini Tuhan, kami rindu kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kami rindu Tuhan hati kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Allah yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu 29 Maret 2020, dan adalah yang minggu kedua kita melaksanakan ibadah secara online. Terpujilah Tuhan yang telah berkenan untuk memberikan kami hikmat bagaimana kami harus melaksanakannya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami menyiapkan ini, dan terpujilah Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Tadi kita sudah berdoa bahwa kita rindu kita boleh semakin mengenal Tuhan. Dalam keadaan kita terbatas untuk keluar dari rumah kita, terbatas untuk kita berhubungan dengan orang lain, dengan sesama kita, kita rindu justru waktu ini yang Tuhan pakai untuk kita semakin mengenal Tuhan, dan hati kita bisa semakin melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan janji kepada kita, kalau hati kita melekat pada Tuhan, maka di Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 katakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Dan hari ini kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pesan Tuhan ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Yesus memberkati. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru, keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun, di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19.
Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70.000 orang, artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus, dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013.
Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop, pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil,
saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Demikian kita telah mendengarkan pesan-pesan dari Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Dan kiranya ini menjadi renungan bagi kita untuk yang pertama, dengan situasi ini, apa yang harus kita cari? Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada waktu banyak saudaraku untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu-waktu ini adalah waktu untuk Tuhan berikan kepada kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita percaya kita tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu takut menghadapi masalah yang ada. Dan yang kedua, hamba Gembala Sidang kita sampaikan bahwa inilah waktunya kita untuk bertobat. Ketika krisis ini terjadi, COVID-19 terjadi, Tuhan berkata, kita umat Tuhan harus datang pada Tuhan, merendahkan diri, berdoa kepadanya, dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Artinya pertobatan pribadi. Yuk, kita cek diri kita masing-masing. Apa yang masih menjadi dosa-dosa atau masih menjadi ganjalan dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yuk kita bertobat. Inilah waktunya. Tuhan panggil kita untuk bertobat. Yang ketiga, Tuhan mau kita lebih intim sama Tuhan. Ketika kita membangun keintiman, kita membangun mesbah keluarga, kita membangun kebersamaan, maka hati kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, Dia akan meluputkan, membebaskan kita, dan menyelamatkan kita. Yang terakhir, Gembala Sidang kita sampaikan untuk kita bersama-sama masuk dalam gerakan Pentakosta yang ketiga. Sudah dijelaskan apa langkah-langkahnya dan apa fakta-fakta yang sudah terjadi. Apa yang Tuhan mau, yuk sama-sama di rumah, bersama dengan keluarga, kita tanya sama Tuhan, apa yang menjadi peran kita masing-masing dalam era Pentakosta yang ketiga ini. Peran kita masing-masing kita tanyakan langsung pada Tuhan pribadi masing-masing, dan kita akan mendengar apa yang menjadi bagian kita, dan itu kita lakukan. Dan kita percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan memulihkan negeri kita, negeri Indonesia.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Kami mohon tinggikan namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Kiranya itu menjadi benih Tuhan dalam hati kami, tumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berikan kami masing-masing kekuatan Tuhan untuk mampu melakukannya dalam hidup kami. Kami tidak sekedar mengetahui firman ini Tuhan, tapi kami hidup di dalamnya dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus beribadah kepadamu di minggu-minggu yang ke depan Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk virus corona ini Tuhan, boleh dituntaskan Tuhan, dibersihkan Tuhan dari negeri kami Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali, kami boleh melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh masuk dalam perintah yang ketiga, kami boleh masuk dalam menuntaskan amanat agung Tuhan, dan kami boleh menyambut Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua di rumah-rumah kami, sertai apa yang kami lakukan, sertai apa yang kami, anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan sertai, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi mereka, berikan kecerdasan ya Tuhan untuk bisa mengikuti seluruh pelajaran-pelajaran yang baru dengan cara-cara yang baru itu Tuhan, dengan cara online ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan menyertai keluarga-keluarga dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, umat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai Engkau, Tuhan memberkati Engkau, dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali dalam kegiatan kita masing-masing, dan biarlah kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih-Nya menyertai kita, dan Roh Kudus menuntun kita
dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdiri dan membangkit